Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bil ulumi ma fitarini, amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalem akhirat tok. Iklam ngertiya sira rahimaka mugi paring rahmat ing sira sapa Allah. Anahu sak temene tingkah, anahu ing sak temene tingkah iku yang bagi prayoga likuli syari'in ketuwi saben-saben wong kang tumandang. Fi fanin ing dalem fan utawa cabang ilmu. Apa ayat takalama yen to guneman sapa syari' ngalal basmalah ing atase basmalah bima kelan barang yunasibu kang nocogi apa ma alfanna ing fan al masyru'a kang di tumandangi apa fi al wafaan krana netepi bihaqil basmalah kelawan haki basmalah wa bihaqil fanilan kelawan haki fan al masyru'i kang ditumandangi al ana ing dalam saiki fi fani tasawufi ing dalam fan tasawuf utawa cabang ilmu tasawuf. Fayambari mongko prayoga awalan ing dalam kawitane apa anu bayina yen to jelasake sapa kita haddahu ing hati tasawuf utawa batasan-batasane tasawuf wa maudhu ahu lan maudhu utawa tema substansi utawa kang dibahas tasawuf wa baqiyatal mabadi lan skerine pira-pira prinsip dasar. Sumayul haq nuliti temokake apa zalika mengkono-mengkono takalum bitakalumi kelan guneman alal basmalati ing atase basmalah fanakulum mongko ngucap sapa kita amahadduhu anamun tai batasane tasawuf utawa had pelanggaran iku fahuwa mongko tai tasawuf iku ilmu yu'rafu kang bisa dingerteni bi kelawan ilmu apa ahwalun nafsi pira-pira tingkai nafsu wasifa tiha lan pira-pira sifate nafsu itu bisa bermakna ati atau bisa pertama nafsu jiwa azami mati kang ino wal hamidati lan kang terpuji. Jadi ketika kita akan belajar atau membahas sesuatu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sesuatu yang mau kita bahas atau kita kaji. Udah umum dalam semua cabang ilmu sudah terkenal dengan mabadil asyrah atau prinsip-prinsip dasar tentang sesuatu ada 10. Yang pertama had atau batasan atau pelanggaran atau definisi. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui tindakan-tindakan hati dan sifat-sifatnya baik yang terpuji atau tercela. Jadi ketika kita ingin mempunyai hati yang bersih, mempunyai hati yang bersinar, mempunyai hati yang wusul, kita tidak lepas harus belajar ilmu tasawuf. Tidak bisa kita tidak belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang khusus membahas tentang tindakan-tindakan hati, baik sifat terpuji atau sifat tercelanya. Kalau ilmu fikih, ilmu secara
lahir. Kalau ilmu tasawuf itu ilmu yang membahas tentang tindakan-tindakan hati, sifat-sifat tercela atau sifat-sifat terpujinya, itu ilmu tasawuf. Wa amma maudhu'uhu, anapun utawi substansi atau tema atau yang dituju dibahas ilmu tasawuf, iku fahuwa mongko utawi maudhu iku nafsu nafsu min haitsu masaking sekira barang ya rindu kang teko apa ma laha maring nafsu minal ahwali saking pira-pira tingkah wasifat lan pira-pira sifat. Jadi maudhu atau tema substansinya ilmu tasawuf itu apa? Itu adalah nafsu, dari tingkahnya, dari sifat-sifatnya. Itu yang dibahas ilmu tasawuf itu tentang nafsu, hawa nafsu atau kesenangan. Wa amma samratu anapun utai buai ilmu tasawuf iku fahya mongko utai samrah iku atawasulu tumeka bi kelawan ilmu tasawuf ila takhliyatil qalbi maring nyepekake ati utawa bersihake ati anil aghyari saking cinta dunia wa takhliyatihi lan nyepekake qalbi bi musyahadatil maliki kelawan kseni dat kang ngrajani al ghaffari kang oleh oleh paring pangapura. Jadi buahnya ilmu tasawuf itu tawasul atau perantara. Bisa tawasul atau perantara lantaran bisa membersihkan hati. Jadi kita belajar ilmu tasawuf berarti kita sudah mendapatkan alat cara untuk membersihkan hati. Kalau ingin tidak cinta dunia, ingin cinta akhirat, secara otomatis harus belajar ilmu tasawuf. Itu soalnya alat. Ingin mempunyai hati yang bersih dari sifat-sifat hati yang kotor, yang tercela, itu harus belajar ilmu tasawuf karena ilmu tasawuf itu adalah alat tawasul sebagai perantara. Wa ama hukmu adab anapun utai hukmil mutasawuf iku fahuwa mongko utawi hukmuhu iku al wujub wajib ala aini kang bangsa ain ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf wa dzalika utawi mengkono-mengkono wujub iku li ana krana sak temene tingkah iku kama yajib kala ya oleh wajib apa ta'allumu ma belajar barang yuslihu kang bagusake apa ma al-zahira ing zahir kadzalika kaya mengkono-mengkono wajib apa ta'allumu ma belajar barang yuslihu kang bagusake apa ma al-batina ing batin. Belajar ilmu tasawuf itu hukumnya fardu ain. Setiap orang yang sudah mukallaf. Karena apa? Karena ketika kita wajib belajar untuk sesuatu perbaikan lahir, maka begitu juga wajib belajar sesuatu yang untuk memperbaiki batin. Secara lahir kita belajar tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, dan seterusnya. Begitu juga tentang hati kita, nafsu kita, supaya batin kita bersih, itu juga harus dipelajari. Maka belajar ilmu tasawuf itu hukumnya wajib atau fardu ain. Jadi tidak benar orang yang mengatakan belajar tasawuf itu haram, bid'ah dan seterusnya itu tidak benar. Karena mereka mungkin tidak paham, tidak mau belajar, tak mau mengerti, tidak mau mengetahui tentang ilmu tasawuf itu apa. Jadi kalau benar-benar tahu ilmu tasawuf itu apa, maudhu'nya apa, hadnya gimana, itu tidak akan berkomentar bahwa ilmu tasawuf itu haram. Memang ada sufi yang jahil atau sufi, orang-orang yang sufi yang tidak berilmu itu memang ada, tapi belajar ilmu tasawuf itu hukumnya sebenarnya wajib karena itu menyangkut tentang
pembersihan hati dari sifat-sifat tercela. Bagaimana kita bisa ikhlas kalau tidak belajar ilmu tasawuf? Bagaimana kita cara menghilangkan sifat hasud, sifat ujub, sifat sum'ah dan sebagainya kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf? Bahkan kadang-kadang orang yang belajar ilmu tasawuf aja belum tentu bisa, apalagi tidak tahu. Maka dari itu kita tetap harus belajar ilmu tasawuf. Bahkan dalam kitab syarahnya Jauharul Maknun diterangkan, barang siapa yang tidak belajar ilmu tasawuf itu dikhawatirkan mati su'ul khotimah. Kan alasannya sudah jelas. Kalau tidak mau belajar ilmu tasawuf, bagaimana bisa ikhlas? Bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana bisa tahu itu riya atau tidak, itu sum'ah atau tidak, itu hasad atau tidak, dan lain sebagainya? Tidak bisa. Maka belajar ilmu tasawuf itu wajib. Itu sebagai cara atau jalan untuk pembersihan hati dari cinta dunia. Wa ma fadluhu, adapun utawi anapun utai utamani ilmu tasawuf iku fahuwa mongkoti fadluhu iku fawaqanuhu, ungguli ilmu tasawuf ala sairil ulum ing atas sekerine pira-pira ilmu min jihati anau saking arah sak temene tingkah utawa sak temene ilmu tasawuf iku yusilu bisa nangkaake apa ilmu tasawuf ilama maring barang tukira kang disebut apa ma tegese takhliyatul qalbi. Wa man nisbatu anapun utai nisbati ilmu tasawuf lil ulumi ketuwe pira-pira ilmu iku fahiya mongko utai nisbah iku annahu sak temene ilmu tasawuf iku aslu kulli ilmin, dasare utawa asale saben-saben ilmu. Wa ma utai barang siwahu kang saliyane ma iku faraun cabang. Wa nisbatuhu utai nisbati tasawuf lil batini kedue batin iku kanisbatil fikhi kaya nisbati fikih ila zahiri maring zahir. Jadi keutamaan ilmu tasawuf itu ya pasti dia yang paling utama, paling baik. Ya kita udah paham di mana saja setiap ilmu, setiap fan itu pasti mengunggulkan fannya masing-masing sesuai dengan argumentasi atau alasan-alasan tersebut. Sebagaimana ilmu tafsir itu paling baik-baiknya karena memang cara mengetahui tentang ayat-ayat Allah harus dengan ilmu tafsir. Ilmu hadis juga mengakui ilmu hadis paling sebaik-baiknya ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita membahas ilmu tasawuf berarti ilmu tasawuf itu ilmu yang paling baik, paling utama. Karena apa? Karena ilmu tasawuf itu bisa mencapai atau ilmu tasawuf itu adalah cara atau alat sarana untuk menggapai tidak cinta dunia atau cinta akhirat. Itu karena satu-satunya jalan harus belajar ilmu tasawuf, maka lebih utama. Sebagaimana ilmu fikih untuk zahir, maka ilmu tasawuf untuk batin. Jadi dalam kitab As-Sawi itu dijelaskan bahwa pembagian orang yang cara penyikapannya orang dalam masalah hati itu dibagi 3 golongan. Golongan pertama, orang-orang yang benar-benar berusaha menghilangkan sifat-sifat kotornya hati, sifat tercelanya hati dari sifat riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur, kibir. Dan dia berhasil. Ada golongan yang kedua, dia cuek, tidak mau tahu, bahkan naudzubillah mengharamkan.
Dia tidak mau tahu apakah itu sombong atau tidak, apakah itu ria atau tidak. Dia nggak mau tahu. Yang penting secara lahir aja udah sholat, udah wudhu, udah puasa, zakat dan sebagainya. Dia nggak mau tahu tentang tindakan-tindakan hati, nafsunya bagaimana. Tidak mau tahu. Dan golongan yang ketiga itu orang yang terus-menerus berusaha. Bagaimana saya tidak sombong, bagaimana saya ikhlas, bagaimana saya tidak riya, bagaimana saya tidak ngujub, dan seterusnya, selalu berjuang, tapi gagal. Sudah berjuang supaya ikhlas, di tengah jalan terkena sum'ah, terkena sombong, terkena riya. Sudah belajar, sudah berusaha untuk tidak hasud, di tengah jalan timbul hasud, timbul ngujub dan sebagainya. Itu di antara golongan tiga tersebut, golongan pertama dan golongan ketiga itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang pertama jelas karena usahanya dan berhasil. Golongan yang ketiga karena usahanya memang sudah seperti itu, sudah sekuat tenaga, dia belajar bagaimana ikhlas, bagaimana tetap ridho, bagaimana tetap syukur, sabar dan sebagainya, tetapi kalah. Bagaimana tidak hasud, tetapi timbul hasud, tapi selalu diperangi. Itu oleh Allah dimasukkan kepada dalam golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, yang cuek, tidak mau tahu, acuh tak acuh. Nah, ini nanti di akhirat dimasukkan ke neraka dulu. Meskipun secara lahir mereka beribadah, tetapi karena kesombongannya, karena ujubnya, karena takaburnya, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, semoga kita tetap bisa menjadi golongan yang pertama atau minimal menjadi golongan yang ketiga, tetap berusaha bagaimana caranya beribadah tetap ikhlas. Jangan sampai takabur, selalu menghargai orang lain, selalu rendah hati dan seterusnya. Semoga bermanfaat, khilaf dan salah dimohon maafkan. Semoga menjadi himbauan atau ingatan untuk kita masing-masing supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.